Saudara-saudaraku yang sangat dicintai Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita di sini, di konten ini, di tempat ini, maka kita akan membahas suatu perkara yang sangat penting, yang dimana kebanyakan kita manusia-manusia sekarang telah melupakan pokok atau dasar agama yang paling penting sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai akhir zaman. Asas daripada agama, pokok daripada agama itu adalah ma'rifatullah, di mana zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Ibrahim, Musa dan lainnya, semua nabi-nabi, para rasul, para orang-orang terdahulu yang sudah sukses membawa ini agama, mengabarkan kepada umat bahwa ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, niscaya akan beruntung. Di sini bukan hanya pengucapan, namun penyaksian yang betul-betul untuk menyaksikan, bukan sekedar meyakini apa yang tidak kita kenal. Tentunya semua daripada makhluk ingin mengetahui daripada pencipta. Sebatas robot saja, dia itu kalau seandainya pun diberikan hati, maka dia akan menemui penciptanya. Dia pasti ingin menemui penciptanya. Namun di sini saudara-saudara, kita harus paham dulu yang mana Tuhan, yang mana hamba. Jadi Tuhan itu yang tidak bisa disebut. Tuhan itu dengan hamba itu esa. Jadi ciptaan dengan pencipta itu esa. Antara zat dengan sifat. Bukan bersatu namun satu. Esa. Kalau dibilang bersatu masih ada dualisme. Berarti dia pernah terpisah baru disatukan. Tidak. Memang satu. Tuhan di sini zat, termasuk zat goibul guyub yang memang belum tampak. Jadi Tuhan di sini yang disebutkan ini Rabbul Izzati, pencipta zat. Dia yang memiliki zat, sifat, asma dan af'al. Kemudian dia bertajalli menjadi nur. Nur ini adalah zat hayat. Kemudian menjadi sifat, asma dan af'al. Jadi Tuhan dalam kesendiriannya, dia bertajalli menjadikan nurnya yang terdiri daripada roh semesta alam, ya. Kemudian roh semesta alam ini menjadi alam semesta. Nah, alam semesta dengan roh semesta alam ini terdiri dari zat hayat, sifat, asma dan af'al. Nah, sekarang Tuhan dengan bayangan Tuhan. Bayangan Tuhan bukanlah Tuhan, namun bayangan Tuhan esa dengan Tuhan. Tidak akan berpisah sampai kapanpun. Jadi yang punya bayang dengan yang punya bayang, bayangan dengan yang punya bayang, itu tidak akan terpisah, esa. Jadi Allah itu terdiri daripada zat, hayat, sifat, asma dan af'al. Itulah Allah. Jadi bayangan bukan Tuhan. Bayangan bukan Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Makhluk itu bayangan daripada Tuhan. Makhluk alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia itu adalah sifat. Sifatnya Allah. Zat hayatnya Allah adalah ruh semesta, penggeraknya. Itu zat hayat. Namun zat hayyun itu tidak berubah-berubah, tetap dengan kesendiriannya, tetap dengan laisa kamitslihi syai', mukhalafatul lil hawadits, bersalahan dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk, bako sedia adanya, bako kekal adanya, tidak akan pernah berubah-berubah seperti makhluk muhaddats. Jadi wujud hakiki yang dimaksud di sini adalah ruh semesta alam. Namun wujud majasi adalah alam semesta. Jadi alam semesta dengan wujud yang hakiki, wujud zat mutlak,
zat wajib al-wujud, yaitu Allah, itu esa. Jadi sini sebenarnya poinnya ada kosong, titik, alif. Kosong ini Rabbul Izzati, titik ini Nur Ahmad, yaitu penggabungan wujud idofi Nur Ilahi dengan Nur Muhammad. Kemudian alif itu alam semesta. Jadi tiga ini sudah sempurna, kosong, titik, alif. Nah, di sini bukan disebut kosong, saudara, namun diumpamakan seperti itu. Karena tidak bisa disebut. Nah, itu tadi. Dan semua itu bagi orang yang telah paham, bagi orang yang telah sampai di makom ahadiyah, dia tahu di mana titiknya itu kosong. Jadi semua ada semua di sini, saudara. Semua nampak semua. Ainul Basiro mampu melihat dengan rasa, merasakan itu semua. Kosong, titik, alif. Di sini ada semua. Di alam semesta besar makrokosmos itu ada semua dan kelihatan. Di sini juga ada semua. Kemudian dari kosong titik alif ini, bertajalli dia sempurna kepada insanul kamil. Di sini juga ada kosong titik alif. Jadi sir, zat, kemudian nyawa, kemudian hati, kemudian tubuh. Jadi zat, sifat, asma, af'al ada di sini. Perwujudan, bayangan, wujud hakiki. Namun di sini dipadahkan wujud majasi. Jadi penglihatan orang-orang makrifat ketika dia melihat alam, ketika dia melihat manusia, ketika dia melihat makhluk, dia tembus penglihatannya kepada Allah. Tidak melihat makhluknya, tidak melihat manusianya, namun tembus kepada Allah. Itu orang-orang yang ma'rifatullah, pandangan ainul basironya, memandang makhluk, bukan makhluknya yang dipandang, namun yang dipandang terus kepada Allah. Itulah pandangan-pandangan orang ma'rifat. Maka bagaimana ketika sholat? Ya sholat tarik kepada diri. Di mana alam semesta di dalam diri. Di diri itu adalah tubuh. Nah, kemudian di mana ruh semestanya? Ya ada ruh. Makanya dikatakan Allahu ruhun Muhammad jasadun. Nah, itu. Makanya Allahu ruhun Muhammad jasadun. Bukan berarti kita ini Allah. Kesadaran Allah ada di sini. Manusia itu menanggung zatnya, menanggung sifatnya, menanggung asmanya dan af'alnya. Bukan berarti ini Allah, tidak. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Terdiri dari zat, asma, zat, sifat, asma, af'al. Namun perlu dipahami, ada yang punya zat, sifat, asma dan af'al. Itulah Rabbul Izzati, pemilik zat, sifat, asma, af'al. Seperti yang saya bilang, ini tuh hanya nama. Allah itu nama Nur, ya. Muhammad itu nama Nur Muhammad, ya. Jadi nama semua, jangan tertipu. Yang ada tuh Tuhan dengan Nur Tuhan. Tuhan dengan Nur Tuhan. Itu esa. Zat dengan sifat, asma dengan af'al itu satu. Bukan bersatu, esa satu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi pertama-pertama jangan sampai seperti kaum mujassimah yang belum sampai di tahap ahadiyah, martabat ahadiyah ataupun mensucikan Allah Ta'ala, kemudian dia belajar dengan tarekat tertentu, kemudian mengatakan bahwa inilah Allah. Baru dia tidak paham martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, tidak paham tentang mensucikan Allah. Kecuali dia paham tentang martabat ahadiyah dan dia tahu titiknya. Martabat wahdah dia tahu titiknya, martabat wahidiyah dia tahu titiknya. Dia tahu cara mensucikan Allah. Tuhan itu yang mana? Allah itu nurnya, zatnya yang mana, sifatnya yang mana, asmanya yang mana, yang afalnya yang mana, baru dia bisa tarik ke diri. Nah, sehingga dia menarik ke diri ketika sholat. Allahu ruhun Muhammad jasadun. Jadi zat menyaksikan sifat. Nah, begitu. Kenapa kita tidak ada? Lalu siapa kita? Jangan pusing, jangan terlalu pusing. Tidak pusing-pusing.
berkali-kali kita ungkapkan bahwa manusia yang kulit ini tidak pernah ada. Jangan tertipu dengan waktu, jangan tertipu dengan nama, dengan sifat, asma, zat, semuanya. Jangan kita tertipu, saudara. Yang dasarnya memang tidak pernah ada, namun mengaku-ngaku ada. Nah, inilah kesadaran adab, rasa adab. Berkali-kali dikatakan. Maka selalu mesrakan terus. Ketahui dulu, makrifat dulu, sampai di martabat ahadiyah, tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, di mana letaknya, bukan tempat. Tuhan tidak bertempat. Titiknya tuh kedudukannya di mana? Pada alam semesta di mana? Ya. Kemudian titik Nur Muhammad, Nur Ilahi itu titiknya di mana? Kedudukannya di mana? Nur Muhammad kedudukannya di mana? Alam kedudukannya pada mana? Baru kita tarik tubuh. Nah, Tuhan kedudukannya di mana? Pada batan tubuh. Bukan tempatnya kedudukan. Karena ini replika alam semesta. Kenapa alam semesta itu? Kenapa manusia itu dibikin seperti alam semesta bentuknya? Karena untuk melihat dirinya di luar dirinya, sehingga kita tercengang-cengang Allah Akbar, Allah yang di dalam. Ini replika, jangan selalu salah paham. Allah Akbar, nah, Akbar maha besar, besar Akbar, ini jasad. Nah, kemudian inilah yang dikatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jasad, nyawa dengan jasad Allah Ta'ala, zohir. Jadi begini, Allah Ta'ala itu bukan goib. Dia sudah nyata. Dia sudah nyata senyata-nyatanya. Kemudian dia itu batin, bukan goib. Goib itu tidak kelihatan. Goib bagi orang yang tidak mengetahui, bagi orang yang tidak melihat. Goib. Jangan samakan Allah dengan hantu. Jadi huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohir, huwal batin. Huwal awalu ini, itu yang disebut Tuhan, Rabbul Izzati. Kemudian huwal akhiru, itulah asma'nya. Asma'nya apa? Api, angin, air, tanah. Nah, kemudian huwal zohiru, itu afalnya. Afal itu gerak dan diam alam semesta dan seluruhnya. Kemudian wal awalu wal asru wal zohir wal batinu, itu sifatnya, sifat, yaitu alam semesta, roh semesta, itu sifat. Jadi mulai daripada zat semata-mata, zatul bukti, martabat ahadiyah, Tuhannya zat, Rabbul Izzati, ya. Kemudian meniupkan, menjadikan nurnya, nur zat hayatnya. Kemudian dari zat hayat itu adalah roh semesta, jadilah sifat. Kemudian dari sifat itu jadilah api, angin, air, tanah. Kemudian dari itulah jadilah alam semesta, kemudian jadi afal. Jadi zat, sifat, asma, afal, itu nur. Jadi yang ada di sini hanya Tuhan dengan nur. Nur bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah nur. Oke, begitu saudara. Bagaimana? Mesrakan saja, rasakan saja, tenggelam semuanya. Baru kita tarik ke diri. Ingat, diri ini hanyalah replika, bayangan. Kita tidak pernah ada. Kesadaran ini rasa sejati yang kita rasakan, rasa Allah. Ini adalah rasanya Allah semua. Rasa melihat, rasa mendengar, rasa hidup, rasa berkalam, rasa berilmu, rasa berbuat, berkehendak, itu adalah rasanya Allah. Itulah sir, rahasia yang sesungguhnya. Kemudian ini juga nyawanya, hidupnya. Ini juga hati, ini adalah hatinya. Tubuh ini juga tubuhnya. Maka ketika orang makrifat memandang, itu mampu menghancurkan semua pandangan kepada makhluk, dia isbatkan kepada Allah. Begitu orang-orang makrifat memandang, 24 jam tidak pernah putus. Oke saudara, semoga kita dibimbing terus dan tidak kemana-mana akalnya, tidak melanglang buana mencari kesana kemari, membawa alamat, namun yang kutemui bukan dirinya. Seperti Ayu Ting Ting, lagunya itu kan lagu makrifat, itu makrifat orang tersesat. Ketika kesana kemari membawa alamat, namun yang ketemui bukan dirinya, itu namanya alamat palsu. Nah, maka telanjangi
diri-diri itu, buka semua, hancurkan semua patung-patung itu, baru bisa terang jelas Tuhan. Makanya jangan susah-susah mencari, karena rahasia Tuhan ada di dalam diri, batang tubuh. Rahasianya bukan Tuhannya ada di dalam diri. Hati-hati ngomong. Tuhan itu tidak di dalam diri, tidak. Kita juga tidak berada di dalam diri Tuhan dan di luar diri Tuhan. Paham? Kenapa saya bilang tidak di dalam, tidak di luar? Karena kita tidak pernah ada. Merasa aja, ini rasa aja. Sakit, sedih, bahagia, dengki, iri, benci, marah, semuanya itu hanyalah ilusi. Dunia ini adalah ilusi terbesar. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah sihir yang paling nyata, sihir terbesar, melebihi sihirnya Fir'aun dan para penyihir-penyihir. Karena ini adalah sihir dunia yang fana. Makanya sebelum ke bako, fanakan dulu semua kemakhlukan. Kita selalu melihat apa yang berjalan, apa yang anu itu adalah makhluk. Tidak, pandangan orang makrifat, fanakan semua itu. Tidak ada lagi perbuatan makhluk, tidak ada lagi nama makhluk, tidak ada lagi sifat-sifat makhluk. Nah, barulah nanti dipahamkan mi'raj kepada zat hayat. Nah, nanti setelah zat hayat mengetahui, tahulah kita tentang Tuhan, karena si nur ini, si zat hayat inilah mengantar araftu rabbi bi rabbi. Hanya Allah, hanya Tuhan yang mengenal Tuhan, hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi diam saja, mesrakan saja. Nanti ketika setelah mi'raj, ingat baginda Rasulullah SAW ketika setelah mi'raj dari mulai fana fi asma, fana fi af'al, fana fi sifat, kemudian fana fi zat, itu turun lagi sampai fana fi af'al. Nah, turunnya itu ketika memandang perbuatan gerak dan diam alam semesta ataupun pada semuanya adalah perbuatan Allah. Situ duduk paling aman. Gitu, saudara. Namun ada suatu waktu memang yang dimana rasa itu kita ditarik lagi, diperjalankan lagi. Si hamba itu, si makhluk ini, kelihatannya saja bahasa akal makhluk itu ditarik. Subhana, Masuci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari af'al sampai kepada zat, kemudian turun lagi ke af'al. Begitu terus. Namun bukan af'al kita, af'alnya makhluk, tidak. Semua full kesadaran ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.